Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, nama saya Rizky Iskita selaku mahasiswi di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, sekaligus guru fikih di MTS Negeri 3 Jengkongso. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran fikih untuk proses pengujian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Sekarang kita mulai pembelajaran dengan kelas, siapkan dulu. Amelia, hadir Bu. Aulia, hadir Bu. Puspa, hadir Bu. Iksan, hadir Bu. Indra, hadir Bu. Isra, hadir Bu. Fadel, hadir Bu. Erlin, hadir Bu. Fajar Sakit, hadir Bu. Rexman, hadir Bu. Aisyah, hadir Bu. Oke, jadi sekarang bersih di kelas ya, sudah ada yang membersihkan? Sudah. Kasih rapi dulu, Fatir kasih rapi dulu.
Ya, kenapa? Apa yang mau dipelajari hari ini? Itu mau minta tolong Ridwan. Baca yang pertama Ridwan. Berapa ini? Peserta didik dapat menjelaskan mengenai salah kasar. Oke, kedua, Rian coba Rian baca. Dapat membedakan salah jawab dan kasar. Oke, jadi pelajarannya hari ini itu pertama, lihat sholat kasar. Apa itu sholat kasar? Kedua, syaratnya. Ketiga, membedakan sholat jamak dan kasar. Apa sih kamu pelajari sholat jamak? Ya, Bu. Nah, siapa yang tahu pengertian sholat jamak? Salah jawab adalah membedakan salah jawab adalah boleh jawab adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dijamak dalam satu waktu. Oke, benar atau salah? Ya. Ada tadiannya kalau benar. Lagi, pertanyaan kedua. Ada yang tahu ketentuan sholat jamak? Wajib. Wajib. Apa lagi? Ketentuan sholat jamak. Kapan itu orang bisa sholat jamak? Karena apa sih? Jauh. Ada yang jauh. Saat jauh yang jauh. Saat berpergian jauh. Benar atau salah? Ya. Oke, sudah benar. Selain pergi perjalanan jauh, apa lagi? Anu. Lagi. Saat sholat duhur. Lagi, kamu lagi? Saat sholat duhur kita pergi jauh. Itu sholat apa? Ya, saat pergi berjamaah. Bukan dua. Sholat. Bukan dua. Sholat tuh. Belum kita belajar tentang pengertiannya, mau bagi kelompok dulu. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok lima. Sebelumnya itu boleh dibaca, boleh dicatat. Baca. Seperti itu kan? Nah kan tadi itu kalau sholat jamak menggabungkan. Kalau sholat kasar adalah Dirikan. diringkas. Rakaat menjadi dua rakaat. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat apa yang 4 rakaat? Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan. Jadi kalau misalnya kita pergi perjalanan jauh, boleh dijamak plus di kasar. Kalau orang sakit tidak boleh di kasar perjalanan jauh, tidak boleh dikasih pendek. Jadi kalau orang perjalanan jauh apa namanya? Jangan. Orangnya. Nanti jauh namanya. Namanya musafir. Kalau perjalanan jauhnya itu satu ya. Oh betul, sholat yang 4 rakaat. 2 menjadi ringkas menjadi 2. Kalau kapan bisa? Kalau orang melakukan perjalanan jauh. Tujuannya supaya diberikan kemudahan, supaya mudah dalam beribadah. Jika seorang sedang dalam, siapa bisa baca contohnya? Amin. Ketika seseorang sedang dalam perjalanan jauh dari Jakarta ke Bandung, ia boleh menaikkan salat. Lalu hanya 2 rakaat saja. Nah, ini kalau dijawab, kalau di Makassar contohnya Makassar kalau 12 jam. 12 jam. 12 jam. Jauh. Kalau misalnya di pesawat juga bisa. Kalau misalnya dari Makassar ke Morowali. Morowali bisa nggak? Kalau Morowali naik bus, jauh. Makassar ke Kau.
Pertanyaannya juga salat kasar. Ya, Karena ringkas. karena perintah salat. Satu. Lawannya salat zuhur berapa rakaat? Dua. Kenapa boleh? Karena dia perjalanan. Kalau ada soal begini bisa bikin video toh? Ya, Bu. Ada di sini kelompok. Sekarang bagi-bagi nah. Ada yang kerja kita sama. Tulis namamu, ada yang di depan. Sini ditulis namanya, di sini kelas 1. Tarik antena yang panjang. Berapa jawabannya? Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Membedakan salat kasar dan salat jamak. Membaca dan mendefinisi. Baca lembaga definisi. Salat kasar adalah meringkas 10 rakaat, salat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam kondisi safar. Salat kasar adalah meringkas 10 rakaat, salat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam kondisi safar. Syarat salat kasar dalam perjalanan safar sejauh minimal 80,64 km, perjalanan bukan untuk maksiat. Niat kasar di awal salat.
Demikian presentasi kelompok 1 Kabupaten Satya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang kedua, sebutkan 3 syarat salat asar. Yang pertama, perjalanan jauh. Kedua, bukan maksiat. Ketiga, perjalanan minimal 80 km. Ada yang mau bertanya? Kenapa orang diperbolehkan salat kasar? Karena untuk meringankan ibadah. Oke, bagaimana Unfa? Sekian dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari sepanjang